Bagaimana tata cara sholat? Rasulullah yang mengajarkan, ada ruku ya, ada sujud dan lain sebagainya. Ternyata inti dari peribadahan di dalam Islam itu adalah mengabdi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sujud. Para nabi di dalam Al-Qur'an juga ibadahnya sujud. Para rasul ibadahnya sujud, nggak ada. Para rasul ibadahnya bernyanyi, itu nggak ada di dalam Al-Quran. Ya, qasidah yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam itu bukan ibadah, itu adalah pujian. Kalau di dalam Islam itu namanya qasidahan. Qasidahan itu bukan bagian dari ibadah, tetapi beribadah ada tuntunannya. Makanya Rasulullah SAW sebagaimana tadi saya katakan, sallu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Nah, ini kalau kita boleh bertanya nih, Kristen berdoa begini siapa yang ngajarin? Ini saya bertanya nih, ini siapa yang ngajarin nih? Bapak minta duit, Bapak minta mobil Alphard, Bapak. Ini siapa yang mengajarkan, Ruth? Dalam nama Bapa, Anak, dan Putra minta uang. Ini siapa yang mengajarkan? Coba. Yesus berdoa baik dalam Islam maupun di dalam ajaran Injil itu berdoanya begini, Ruth, menengadah tangan ke langit. Jangan letih letu. Wahai teman-teman Kristen yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Evangelis Yonatan Nandar, ada kebenaran. Inna dina indallahil Islam. Teman-teman yang belum love oren, tolong love oren. Yang belum tap layar, tolong tap layar ya, biar ini kuat. Sekali lagi saya kasih apresiasi, hanya 3 debater Kristen yang berani sama saya. Rudi Yohanes Sutagalung, Oki Kesaksian Kristen, sama Bapak Pendeta Pardi Umbai. Selain itu nggak ada yang berani diskusi sama saya. Wah, Rudi sampai kembang kempis hidungnya dipuji. Walah. Tapi saya harus akui hanya 3 orang Kristen yang berani debat sama saya. Si Edi Sidabutar nangis mewek debat dengan saya. Terima kasih. Menghibur diri dia tuh kawan-kawan. Jangan ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya berbicara jujur. Iya, menghibur diri kan boleh. Minum ronde dulu. Kamu tahu ronde apa enggak? Tahu, sekoteng, ronde, sekoteng. Iya, sekoteng. Aku minum dulu ya. Ya, terima. Oke. Ayo kawan-kawan, kasih keras. Iya. Terima kasih kawan-kawan. Dari tadi kalian sudah mendengar apa bahasan dari Sinandar. Ada satu hal yang keliru Sinandar. Dia mengatakan mengambil Mazmur 138 ayat 2. Ini kekeliruan terbesar daripada Muslim. Dia mengira bait Allah itu yang berupa batu sudah ada di zamannya Daud. Kenapa demikian? Karena mereka nggak paham, asal nyap-nyap. Dia kira Masjidil Aqsa itu udah ada di zaman Daud. Ini mereka mengaburkan daripada yang namanya sejarah. Paham nggak? Daud itu mendirikan kemah, jadi tidak berupa batu. Dan di dalam bait Allahnya Raja Salomo yang pertama bangun bait Allah ya, itu tidak ada batu yang untuk disujuti orang-orang Yahudi dari manapun, nggak ada. Paham ya? Nah, kemudian kawan-kawan, saya tertarik dengan ucapan Sinandar, sholat itu dari Nabi bukan dari Allah. Mana ayatnya di dalam Al-Quran tata cara sholat? Nggak ada. Kalau bernyanyi dalam Kristen dari mana? Ada nggak ayatnya di Bible? Ada. Jangan kira nggak ada. Di 2 Tawarik 5 ayat 13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, cerecep dan alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Dia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah itu, pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan.
Jadi itu perintah daripada Bible, itu ibadah sejak dari zaman raja-raja. 5 lagi buat kalian mawarnya kawan. Tadi kurang 1. Sayang, ini udah 1000 yang nonton ya. Ayo dibantu. Jadi kawan, hanya Kristen lah yang ada perintah dari Tuhan dan dilaksanakan dalam agama. Contoh, si Nandar bilang doa-doa gini mana di Alkitab. Memang aku tidak membahas sana karena aku kan, maaf ya, saya Protestan Nandar. Kami tidak ada melakukan itu. Nah, Nandar, coba kau jawab nanti, 2 kalimat syahadat itu perintah Allah atau perintah manusia? Tolong kasihkan ayatnya dari Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, sweet itu ketika sholat kau kan ngejek-ngejek gini ya. Saya juga pernah lihat orang sholat gini sweet dia. Gak pernah kelingking. Kenapa harus ini? Itu dari Tuhan atau dari apa? Kasih ayatnya. Kemudian kau bilang kasidah itu bukan ibadah. Oh, kau lihat itu ada di pesantren, di TV-TV. Mereka joget-joget itu gitu ada. Yang kau bilang gak ibadah itu Nandar. Mereka sambil gini-gini semua itu. Ada itu di dalam masjid lagi. Ciri-ciri ibadah apa? Kan harus dilakukan di rumah ibadah yang paling utama. Baru yang kedua di rumah bisa, di jalan pun bisa. Makanya kalau ada orang sholat di jalan, ajaran sholat di jalan itu dari mana nanti kan? Tapi aku nggak itu ya. Pertama, kau buktikan 2 kalimat syahadat itu perintah Allah atau perintah manusia. Saya ingin tahu. Ya, saya tidak bertanya mana aja perintah untuk sholat ke arah ajar aswad. Itu ada, saya tahu. Saya nggak tanya itu. Kemudian kalimat syahadat tadi ya. Nah, kemudian Nandar, itu dulu kau jawab, gampang sekali. Kalau mengenai kekristenan kawan, apa yang nggak kita ambil dari Bible? Semua ibadah Kristen diambil dari Bible. Loh, orang harus begini. Nandar, itu bukan Islam. Kau keliru. Itu Yahudi. Sebelum Yahudi Islam ada, Yahudi dan lebih dulu ada. Jangan kau karang-karang, oh Yesus sujud, Daud sujud, ya karena dia Yahudi. Bukan karena dia agama Islam, gak ada itu. Dan Yesus pun tidak pernah mengajarkan agama Islam. Karena dia mengatakan sama Petrus apa? Engkau, di Yohanes 21, akan di batas batu karang ini engkau akan mendirikan jemaatku. Di Yohanes berapa tuh? Matius 16 atau berapa ya? Ketika dibilang dikasih kunci sorga kepada si Petrus. Jadi itu harus kupahami Nandar. Arti gereja itu apa? Bukan gedungnya, manusianya itu gereja Nandar. Eklesia itu manusianya, bukan gedung yang besar itu. Gedung yang besar itu namanya rumah doa. Yesus sendiri yang mengatakan waktu di bait Allah dibalikinnya semua apa kan? Rumahku tidak disebut lagi bait Allah tetapi rumah doa. Jadi kami ikut kan Nandar, tidak ada kayak kalian. Jawab dulu 1 pertanyaan begitu. Terima kasih. Baik. Oke, baik, baik. Di mute, Murudi. Oke. Nah, makanya kalau lagi debat jangan sibuk googling. Kalau saya lagi ngomong itu diperhatikan. Sholat itu adalah perintah Allah. Dibilang perintah Muhammad. Ini gimana sih Oten ini? Aduh. Kita memang ditakuti oleh debater Kristen yang lain. Berani Rudi Yohanes. Ya, ini saya lagi jawab. Ini apa sih saya jawab? Gimana sih? Ini lagi jawab ganggu aja. Gimana ini? Aku aja kau jawab apa gue dengerin. Makanya fokus. Quran surat 20 ayat ke-14. Ya, innani anallahu, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku. Ya, Pak Budni beribadah menyembah hanya kepadaku. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat li zikri, untuk mengingat aku. Kau bilang perintah Nabi Muhammad. Aduh. Yang kedua, ini pertanyaannya begitu banyak ya. Nandar begini gimana Nandar loh? Nggak didengerin juga.
Tadi saya mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Sholu kama ro'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Salat yang perintahkan adalah Allah. Nabi Muhammad mengimplementasikan bagaimana tata cara salat. Di mana dalil Qur'annya? Quran surat Al-Imran ayat 31. Apa di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31? Apa kata Allah? Kul, katakan Muhammad. Kul, katakan Muhammad. Apa yang harus dikatakan? Kul in kuntum tuhibunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ya, loh kok malah meringis? Memang pedih saudara, pahit kebenaran itu. Malah meringis. Saya jawab dengan ayat loh brother. Ikutilah aku, bagaimana tata cara sholat, ya, syahadat itu Rasulullah. Inti daripada syahadat adalah tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Quran surat Toha ayat ke-14, la ilaha illallah. Itu inti daripada syahadat. Yang kedua, Muhammad adalah utusan Allah. Baca Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Bagaimana tata caranya? Rasulullah yang mengajarkan, Al-Quran yang mengakomodir. Begitu. Aduh, sampai merah mukanya. Aduh, gak tega memang. Seandainya debater-debater Kristen yang lain berani seperti Rudi ya, yang lain gak ada punya nyali. Si Edi Sidabutar lawannya nenek-nenek naik sampai berjam-jam. Giliran gua naik gak nyampe 3 menit diturunkan sama dia. Nandar, matikan dulu soundcardnya Dadar. Loh, apa kaitannya soundcard sama debat? Si Rudi Yohanes pakai soundcard, aku pakai soundcard, nggak pernah kita masalahin soundcard. Paling kalau feedback, Rud, mute dulu Rud. Nah, kita kooperatif. Edi Sidabutar lihat saya seperti lihat malaikat maut. Waduh Nandar, ampun Nandar, ampun. Baik. Nah, itu jawaban atas pertanyaan Anda. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah." Siapa yang akhir ucapannya tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, maka jaminannya adalah surga. Ini saya bertanya kepada orang Kristen. Kristen berdoa begini, "Bapak minta uang Bapak." Ini yang ngajarin siapa? Ini berdoa melipat tangan ini siapa? "Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus." Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini siapa yang mengajarkan? Kemudian di mana Yesus mengajarkan kalau beribadah itu bernyanyi? Yesus 33 tahun saudara Rudi hidup di muka bumi, tidak pernah ibadah ke gereja. Lah Kristen gereja Betani ada, gereja Betel ada. Loh, sejak kapan Yesus mendirikan gereja Betani, gereja Betel, gereja Pantekosta? Ibadahnya begini, Yesus ibadahnya sujud, berdoa begini. Kristen berdoanya nggak ada Kristen yang berdoa begini. Kristen berdoanya, "Bapak, minta uang Bapak, Anak, Roh Kudus." Ini siapa yang mengajarkan? Kemudian tunjuk kepada saya satu nyanyian yang diciptakan oleh Yesus di dalam kodeks manuskrip manapun. Apakah Yesus pernah menciptakan nyanyian kalau ibadah itu bernyanyi? Jeder. Begini caranya diskusi pakai data. Google dulu, silahkan Anda Google. Google kau bilang pantang lah. Awak membuka ayatnya biar kau jangan bohong-bohong Nandar. Oke. Pencet. Kau minum tua atau apa tuh? Nah, tuh kan udah fitnah itu. Ini ronde nih, suruh ini fitnah. Iya, Dulu gua harus menunjukkan lu. Bertanya, kok fitnah bertanya. Itu. Bertanya kok fitnah. Aduh. Ya kau jawab aja, bukan. Lu dasar uji otaknya selalu apa fitnah. Orang bertanya itu tua atau apa? Ya kok jangan bukan. Ini ronde dari tadi awal sepotong gue bilang. Iya kan tidak masalah ditanya kembali. Aduh, kalah debat. Pencet. Banyak kalian cengeng lah. Terlagi lapor polisi. Nah kawan-kawan, kalian lihat kan, si Nandar ini tidak mengerti apa yang ku pertanyakan. Mana ayatnya di dalam Al-Quran perintah mengucap 2 kalimat syahadat?
Kan tidak ada. Seperti yang sering mereka ucapkan, ashadu. Saya sudah cari di Quran, tidak dapat saya ashadu itu. Carilah, tunjukkan sama kami lengkap sekali dua gitu. Apabila orang ingin menyembahku, maka ucapkanlah kalimat syahadat. Apabila orang ingin memeluk agama Islam, maka bersyahadatlah. Kayak gitu nandar. Dua kalimat syahadat, jangan syahadat aja, harus dua. Tak bisa syahadat satu aja. Ya. Nah, sekarang kau juga jawab, mana lagu karangan kasidah karangan Muhammad? Kan kau lucu juga. Mana lagu karangan Yesus? Yang enggak dituliskan lah, tapi pernah Yesus bernyanyi? Pernah. Di Matius 26 kau baca. Maka Yesus menaikkan pujian, baru naiklah dia ke Bukit Zaitun. Apa lagunya? Ya kami enggak tahu lah nandar. Tapi intinya Yesus bernyanyi. Sudah paham kau nandar? Nah, kemudian si nandar ini bilang Yesus 33 tahun. Mana pernah ke gereja? Memang enggak pernah. Gereja itu kan bukan bangunan nandar. Ini kubukakan sama kau ya. Itu di Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Jemaat itu artinya gereja. Paham nandar? Jemaatku, dan akan maut tidak akan menguasainya. Itu arti gereja nandar, bukan gedungnya. Ya. Nah, kemudian kau berbohong kepada semua orang. Wah, Baitul Maqdis sudah ada di zaman Nabi Daud. Aduh, kau catatan sejarah kau lihat. Aduh, dah datang, dah kena dia. Ayo kawan-kawan, digas. Sabarin nandar, aku apakan dulu ini. Sudah minta apa dia verifikasi, sabar. Sebentar. Sabar kawan-kawannya. Oke. Tunggu. Kemudian nandar kau harus menjawab ya nandar. Satu lagi buat pertanyaan. Ya, sudah nggak bisa dijawabnya mengenai dua kalimat syahadat ya. Kemudian perintah solat ada. Saya nggak pernah bilang perintah solat nggak ada. Yang saya katakan siapa? Ada nggak firman Tuhan? Menunjuklah kau ketika solat begini-begini, ada nggak? Cobalah cari. Kalau kami ada. Bagaimana Yesus berdoa? Yesus pernah dia memang sujud. Kami juga sujud. Yesus berdoa begini. Lah iya, kenapa rupanya? Karena dia dibuat menengadah ke atas. Paham nggak kau? Sambil menengadah. Lah kalian gini-gini itu mana ayatnya dalam Al-Quran? Tunjuklah kiri dan kanan. Itu tuh manusia yang mengarang itu kan. Kau akui nabi kan manusia. Yang langsung dari Tuhan mana? Ya, sesudah itu mana perintah di dalam Quran yang mengharuskan kalian itu sunat? Cobalah, aku ingin tahu. Untuk memeluk agama Islam harus bersunat. Karena di dalam 5 rukun Islam itu tidak terdapat sunat nandar. Kenapa tidak masuk? Padahal diperintahkan untuk mengikut milah Ibrahim. Yang kalian gadang-gadangkan Ibrahim itu sunat, artinya penting. Kenapa tidak ada sunat, perintah sunat di dalam kalian? Tunjukkanlah dari Tuhan ya. Bukan kau bilang, oh dalam 5 hukum Islam ada ini ya. Mana sunatnya di situ? Karena itu penting kan bagi kalian. Kalau nggak sunat kan nggak, kalian bilang, oh itu belum Islam, harus kulupnya dipotong. Mana barang tuh? Ya nandar. Nah, kemudian perintah berdoa harus pakai bahasa Arab. Berdoa sih bisa bahasa Indonesia. Untuk permulaan doanya harus bahasa Arab. Tolong carikan ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau kami perintahnya bebas, mau bahasa pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, datanglah Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa di dunia. Ada ayatnya nandar. Yang kami lakukan di gereja ada ayatnya. Menggunakan alat musik ada ayatnya, ada ku kasih tadi kau. Lah kalian mana perintah menggunakan alat musik rebana segala macam itu? Kan tidak ada juga nyo. Oh nggak ada itu di masjid, siapa bilang nggak ada? Kan pernah kau lihat itu tung tak tung tung tak tung tung. Kan ada nandar. Ya. Oke. Ini masih permulaan, belum lagi ya. Ada Rudi. Karangan manusia semua itu kawan. Memang otak ini nggak nyambung ya, tapi ya gimana ya. Oke, terima.
dia bilang gereja itu jemaat. Gereja itu bukan jemaat. Ada gereja Betani, ada gereja Tiberias, ada gereja Betel Indonesia. Gereja itu tempat, Dul. Aduh. Gak. Oke, sudah kembali. Yesus itu tidak pernah belajar, tidak pernah ibadah di gereja. Di mana ayatnya Yesus ibadah di gereja? Kenapa Kristen tempat ibadahnya namanya gereja? Ada gereja Betel, gereja Betani. Ini ajaran manusia. Terus kau bilang tadi, Nandar, Bait Hamikdas. Lu tuh ngaco gimana sih? Saya kan bilang Yesus itu menyembah Allah di Bait Hamikdas, bukan Daud. Saya bilang Daud menyembah ke arah Baitullah. Ingat, Baitullah itu dalam bahasa Ibraninya Betel, Bait El. Aduh, garuk-garuk kepala lagi. Brother, jujur ya. Ini Kristen berdoa begini itu di mana ayatnya? Kau bilang Yesus berdoa begini di mana? Berdoa kok begini dan begini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini siapa yang ngajarin? Kalau berdoa harus total jidat, total dada kanan, dada kiri. Ini siapa yang ngajarin? Hah? Kau sudah menyadari kalau ibadah Yesus itu sujud dan bersujud dan ruku, sujud dan berdoa begini. Menengadah tangan itu ada ayatnya. Coba kau cari Bible. Cari. Bapak minta mobil Alphard, Bapak. Ini yang berdoa gelipat tangan gini siapa yang ngajarin? Coba kau lihat ke gereja-gereja, ada nggak di gereja ibadahnya sujud? Itu nggak ada, brother. Saya ini bukan orang yang baru di ajaran Kristen. Saya sudah memasuki semua gereja, semua denominasi. Kalau gereja karismatik, saya pernah masuk ke gereja Betani. Drummer itu tang ting pret, itu berdoa jingkrak sakacita hole kasih Tuhan nyata, yes. Itu siapa yang ngajarin begitu? Makanya saya bilang, tunjukkan manuskrip mana kalau ibadah Yesus itu jingkrak sambil nyanyi itu di mana? Gak kau tunjukkan. Di mana ayat Alkitab Yesus beribadah melipat tangan begini? Inikah beginilah cara Yesus berdoa? Dia melipatkan tangannya di dadanya sambil berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu kalau redaksi dikuduskanlah namamu ada. Tapi tata cara melipat tangan begini siapa yang ngajarin? Bapak, Anak, Putra, Roh Kudus. Ini siapa yang ngajarin, Rud? Nah, lu bertanya tentang milah Ibrahim. Jadi kalau bertanya itu sikit-sikit biar bisa terjawab semua, karena waktunya nggak banyak. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa auhayna ilaika antabi' millata Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Sesuatu yang sudah diketahui oleh umum bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu disunat, makanya kami disunat juga mengikuti milah Ibrahim. Tetapi karena Kristen bukan ajaran Nabi Ibrahim, apa kata Rasul Paulus? Disunat tidak penting bagimu. Siapa yang sunat, maka Kristus tidak berguna bagimu. Justru yang menganatema, yang mengantitesa terkait sunat itu Rasul Paulus, yang dianggap Rasul, padahal dia bukan Rasul, tetapi anti Kristus. Jederkon, tunjukkan satu nyanyian yang diciptakan oleh Yesus selama 33 tahun. Tunjukkan data historis kalau tempat ibadah Yesus itu adalah gereja. Dalam bahasa Ibraninya Knesset. Jeder kon, sampai begini-begini nggak bisa jawab kon. Aduh, ibadah begini-begini itu sudah jelaskan sama saya di awal.
Makanya dengarkan. Yang mana ayatnya? Aduh. Disuruh tunjuk gini. Kalah PK, kalah PK, kalah debat lagi. Jangan kalah pertanyaan kita saya. kawan. Aduh. biar kalah semangat lah. aku membal-bali. Kalian ini. Tak apa-apa. Okey lah. Tutup mata lah aku ya. Tak kuliah PK-PK ini lagi. Gas. Apa kan Nandar? Iya, tutup mata lah, Ecep. tutup mata lah. Ya. Janganlah tutup mata, nanti baca ayatnya gimana. Siap. Nandar, kau memang lucu sekali Nandar. Kau bilang gereja itu gedung. Wah, gereja GBI. Sejak kapan nama gedung itu GBI? Gereja. Enggak itu Nandar. Itu karena kemampuan otakmu berpikir enggak nyambung. Gereja itu artinya jemaat GBI. Begitu loh. Arti gereja bukan gedung BI, bukan gitu. Jemaat BI apa itu? Betel Indonesia. Jadi arti gereja itu Nandar jemaat. Paham kok? Gereja HKBP apa? Huria Kristen Batak Protestan, jemaat Huria Kristen Batak Protestan. Gereja GPDI, gereja PDI itu Pantekosta, jemaat Pantekosta di Indonesia. Arti gereja itu jemaat. Nah, rumah doa untuk Yesus itu gedungnya namanya rumah doa. Di mana itu? Matius 21 ayat 13. Kan itu dibilang Nandar. Mana aku buka dulu ya, Matius 21 ayat 13. Nah, ini Nandar. Biar kau paham. Matius 21 ayat 13. Dibilang begini Nandar. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Paham kan Nandar? Jadi kami enggak bilang bait Allah lagi. Rumah Yesus itu disebut rumah doa. Paham? Kemudian mana Yesus berdoa? Oke, Lukas 2 ayat 31 Nandar. Aduh Nandar. Yesus sujud berdoa. Nyanyi. Berdoa dulu lah. Ini kau enggak tahu. Lukas 2 ayat 31. Kita baca Nandar ya. Dibilang begini. Lukas 2 ayat 31. Sebentar, bukan itu. Waktu Yesus dibaptis, sebentar ya. Sebentar. Kok jadi Lukas? Sabar. Tadi udah ku catat. Mana dia kok jadi Lukas ini? Dibilang begini. Sebentar. Ketika Yesus dibaptis, maka dia berdoa. Mana dia tadi? Lukas, Allah. Kok Lukas 2 ya? Aduh, sudah. Lukas apa Yohanes ya? Lupa ku. Ini Lukas berapa nih? Lukas 2 ayat 31. Sabar ya Nandar ya. Bukan. Lukas. Matius. Kok jadi ini ya? Markus. Sorry Nandar. Sorry, aku nanti ku cari ya. Nah, sedangkan mengenai Yesus, kau bilang menciptakan lagu, Yesus bernyanyi, tapi ciptaannya memang enggak dibuat lah Nandar. Kau lucu Nandar. Makanya aku bilang kasidah ciptaan Muhammad itu apa? Kami juga ingin tahu. Kok kalian nyanyi kasidah? Nah, kemudian yang parah, kau bilang kalian disuruh ikut agama Ibrahim yang Hanif. Kok enggak dibilang agama Ibrahim yang Islam? Cobalah pakai ini kalian Nandar. Agama Ibrahim yang Hanif. Agama Ibrahim itu apa? Islam. Apa Islam? Di zaman Ibrahim tunjukkan catatan sejarah. Tidak akan bisa kau tunjukkan Nandar.
Ya. Jadi kalian itu nandar tidak ada di Al-Quran kalian itu. Apa yang kalian lakukan itu enggak terdapat. 2 kalimat syahadat kau penggal di sana, kau penggal di sini, kau bilang itulah dia. Enggak ada nandar. Coba carikan saya syahadat itu langsung klop 2. Enggak ada. Yang tata ibadah kalian itu enggak ada. Coba cari dulu. Kalau sujud ke arah Bait Allah memang iya, ke arah Ka'bah itu ya ada kulihat. Itu enggak aku permasalahkan. Ya nandar. Oke, itulah dulu. Aku tadi ada buku di sini. Bingung, aduh kasihan atas. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita kasih apresiasi karena satu-satunya nih. Mohon maaf. Udahlah itu hanya terus promosi. Udah cepat pencet. Baik. Dari awal nggak bisa jawab pertanyaan saya. Bapak minta mobil Alphard Bapak. Ini yang ngajarin berdoa begini siapa? Di mana ayatnya berdoa berlipat tangan begini? Hah? Aduh, kalau Nabi Muhammad mengajarkan doa begini, Yesus mengajarkan doa yang begini ada. Di mana Yesus ibadah di gereja? Saya tunjukkan. Rudi, aku nggak tega sih sebetulnya. Nih, lalu Yesus masuk ke Bait Allah. Kita baca di dalam bahasa Ibraninya ya. Kita baca dalam bahasa Ibraninya, Kisniknas le Bait Hamikdas. Ini bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya ya. Jadi Yesus ya keseniknas, dia masuk le kepada bait itu rumah, Hamikdas ya, masuk ke Bait Hamikdas, atau kalau dalam bahasa Arabnya Masjidil Aqsa. Yesus ibadahnya di Bait Allah. Ini kalau kita cari Yesus beribadah di Bait Allah ini teman-teman ya, nah itu banyak banget Bait Allah, bukan di gereja. Gereja ini ibadah, tempat ibadah siapa? Kalau Yesus ibadahnya di Masjidil Aqsa, saya umat Islam percaya itu. Tapi kenapa Kristen rumah ibadahnya namanya gereja? Ada gereja Isa Al-Masih. Nggak pernah, Bang Rudi mau kemana? Saya mau ke rumah doa. Nggak ada. Ada nggak orang Kristen ditanya, Bang Palen mau kemana? Mau ke rumah doa? Nggak ada. Nggak ada. Adanya apa? Mau kemana? Mau ke gereja. Mau apain ke gereja? Mau kebaktian, bayar perpuluhan. Jujurlah sedikit, Rud. Satu, Rudi, saya tunjukkan ya. Yesus itu berdoa begini, Rud. Sama umat Islam juga berdoa gini. Semakin berat permasalahan kita, semakin tinggi menengadah kita. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah saya orang kaya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang soleh. Ini kita berdoa begini. Yesus juga doanya begitu, Rud. Ya, sejak kapan Yesus berdoa sambil jingkrak nyanyi gitu kan, kayak Kristen karismatik? Nah ini, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ya bukan dia berdoa, dia nyanyi jingkrak. Aku mau disalib. Haleluya. Yo. Oh yes. Oh no. Nggak ada, Rud. Yesus berdoa gini. Yesus dengan hikmat. Ya Allah, apabila saya melihat di Netflix ada judul Passion of the Christ, itu Yesus berdoanya begini, bro. Nggak ada Yesus begini. Yesus sujud di dalam film yang dibuat oleh orang Kristen sendiri. Yesus ibadahnya sujud, bukan nyanyi. Nggak ada. Yesus disalib, Yesus mau disalib. Haleluya, mujizat itu nyata. Nggak ada, Rud. Makanya saya tanya, kalau ibadah Yesus itu bernyanyi, selama 33 tahun dia itu bernyanyi loh, Rud. Masa dia nggak punya kreativitas membuat sebuah nyanyian? Jadi Rudi nggak bisa jawab berdoa begini dan begini siapa yang mengajarkan, berdoa melipat tangan siapa yang mengajarkan ya.
Kalau di dalam Alkitab, Yesus berdoanya menengadah tangan ke langit nih. Menengadah ke langit, bukan mengepalkan tangan di dada. Kalau Kristen berdoa begini, Bapak minta duit. Nah, ini siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan Kristen ibadah itu bernyanyi? Dalam Islam, Ruth, qasidah itu bukan ibadah. Di dalam Islam itu ibadah itu ya sholat, zakat, puasa. Kalau qasidah bukan ibadah itu. Kau ngerti qasidah atau enggak sih? Aduh, qasidah kau bilang ibadah. Belajar Islam dari mana kau? Aduh, ini bubuk lagi. Kalah debat, kalah PK. Aduh. Ya, kita gimana ya? Kalau bukan Rudi siapa lagi? Nggak ada yang berani. Kalah PK, kalah debat. Ya, sebenarnya temanya juga ini ngambang nih. Enggak apa, santai Nandar. Kau banyak kali cakap kau. Apa? Ayo kita gas. Bapak, Aku udah dapat ayatnya. Bapak Rudi, minta mobil Alphard, Bapak. Kok gak gini Nandar? Kok gak gini? Apa? Cepatlah, pencet banyak kali apa kau? Ya, silakan. Iya. Iya Nandar. Sekarang aku bukakan, kau bilang Yesus berdoa harus sujud, ya. Itu kekeliruanmu Nandar. Kau buka di Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa terbukalah langit. Jadi Nandar, bagaimana Yesus di akhir sujud tenggelamlah kepalanya? Pakailah ini kau tuh Nandar. Memang ada kalanya sujud, ada sama dengan kami Kristen. Ada kalanya sujud, ada kami sujud. Jangan kau bilang gak ada Nandar. Ada kami sujud. Asal ada tempatnya, saya di rumah ibadah sujud. Baca Lukas 3 ayat 21 itu Nandar. Ketika seluruh orang banyak telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa terbukalah langit. Bagaimana di dalam air orang sujud berdoa Nandar? Jadi kalimat yang tepat bagaimana? Ya bisa gini dong, bisa gini. Bagi kami itu tak masalah Nandar. Kan tidak dibilang Yesus. Ada enggak Yesus menandakan seperti ini? Enggak ada. Loh, tapi di dalam film kan penggambaran aja. Oh, ada di dalam gambar gini Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kenapa enggak kau terima? Di film itu pun di Taman Getsemani gini Yesus berdoa sambil menengadahkan kepala ke langit. Mana ada kayak gini dibilang harus kayak gini. Jadi Nandar di situ kelihatan kau bohong. Ya. Nah, Yesus 33 tahun. Mana ciptanya? Loh, saya aja 50 tahun Nandar bernyanyi, tak ada ciptaan saya Nandar. Kau saja Nandar 30 berapa umur kau sekarang? 40 tahun kau berdoa, nggak ada doa ciptaanmu. Masa harus kau paksa orang punya ciptaan? Ya, pahami dulu Nandar. Lucu pertanyaanmu. Sekarang saya tadi berbicara sama kau tentang perintah sunat itu Nandar. Itu tidak ada perintah Tuhanmu sunatlah kau untuk memeluk agama Islam, nggak ada itu. Ucapkanlah 2 kalimat syahadat untuk memeluk agama Islam, nggak ada itu Nandar. Makanya cari saya, karena itu sakral. Kalau orang Kristen mana perintah dari Yesus harus dibaptis? Ada. Baptislah dalam nama Bapa Anak Roh. Kalau kau bilang berdoa gini, lah kalian bagaimana gini-gini? Ada nggak perintah di dalam Quran begini? Tidak ada. Atau jempol aja gini. Mana perintahnya Nandar? Oh, itu Nabi yang menciptakan gerakan sholat itu. Aduh Nandar, memang kalian semua kan dari Nabi kan manusia. Dari manusia. 2 kalimat syahadat seperti yang kau ucapkan, kau ajarkan kepada aku kemarin. Asyhadu. Saya cari-cari nggak ada. Cari dulu, tunjukkan sama kami bahwa itu perintah dari Allah. Nggak nampak juga Nandar sampai detik kita selesai khotbah. Apa ini? Kemudian sunat dalam Kristen Nandar itu berasal dari Nabi Musa. Di mana itu di Ulangan 16 ayat 16. Disuruh sunat hati. Dan bagaimana kami juga tidak disunat? Itu ajaran Nabi, bukan ajaran firman Tuhan kepada Abraham.
Yang disunat itu hanya keturunan daripada si Abraham atau keturunan budaknya. Kalian wajar nggak tahu kenapa orang disunat? Karena kalian kan hanya ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang Nandar. Arti sunat apa? Dikerat kulitnya kan, dikatam kulitnya itu. Nah, Nabi Muhammad disunat, oh di dalam rahim, berarti nggak sesuai lagi definisinya. Kalian kan nggak tahu, ngarang-ngarang Nandar. Oh sunat itu harus begini, dari mana tahu? Dari Bible, tapi nggak mau jujur. Oh dari Islam, mana ada perintahnya dari Allah? Apa sunat itu? Coba carikan saya di dalam Quranmu. Sunat itu harus dikerat. Mana ayatnya? Kalau Yahudi ada, dalam Bible ada. Jangan ada. Apalagi? Nah, doa kalian itu siapa yang mengajarkan? Kalau kami ada. Maka Yesus kata berdoalah demikian. Makanya kami berdoa seperti yang diajarkan Yesus, Bapa kami yang di sorga. Lah kalian apa Nandar? Coba tunjukkan ya ayat dari Al-Quran yang mengatakan Allah mengajari kalian berdoa. Saya ingin tahu. Jangan karangan manusia. Kalau kami diajarkan Tuhan kami langsung berdoalah demikian. Jadi agama kami ini agama dari Tuhan Nandar. Ya, jangan nangis kau Nandar. Aduh, kalah lagi kita kawan. Tidak apa-apalah. Udah kalah PK. Ini gua kasih tahu Rud. Nah, silakan. Kenapa sih orang Kristen ini nggak pada jujur gitu ya? Nih, sunat itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan Yesus aja disunat. Yesus itu disunat, kamu nggak disunat, malah sunat hati katanya. Gini loh, logikanya begini. Kami umat Islam sholat begini itu Rasulullah yang mengajarkan. Solu kama ro'aitumuni usoli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Kristen bernyanyi itu bukan nyanyian yang dilakukan oleh Yesus, karena Yesus tidak pernah menciptakan nyanyian. Yesus tidak pernah bernyanyi haleluya pujilah Tuhan. Yesus Nandar, ibadah saya itu sujud. Udah nggak jujur lagi nih. Oh Kristen karismatik ibadah sujud dari Hong Kong kok, udah dusta kok. Nih saya tunjukkan teman-teman. Si Rudi nih kalau debat nggak jujur nih, gua tuh malasnya di situ. Nih Rud, kamu hak cipta. Enggak, kalau cuma semenit nggak apa-apa ya, bisa dihapus kok. Nah ternyata ibadah Kristen itu jingkrak. Saya tanya nih kalian yang Kristen, sejak kapan ibadah Kristen semacam ini? Saya bisukan aja lagunya ininya teman-teman ya. Ini sejak kapan ibadah Yesus kayak gini? Bayangkan kalau Yesus kayak gini. Tuh, aku yang Kristen kayak begini. Oh, itu jingkrak. Kalau Katolik beda lagi ibadahnya. Lu kok nggak jujur sih? Mana ada ibadah Kristen sujud? Nih, gua kasih tahu. Ibadah Kristen yang sujud hanya gereja Ortodoks Syria. Itu pun mereka mengadopsi ajaran Islam. Dul, itu sejarahnya. Kenapa sih nggak jujur? Ajaran Kristen yang melakukan ibadah sujud, ruku itu hanya Kristen Assyria, di mana mereka mengadopsi ibadahnya Muslim. Kalau ibadah gereja Betel, gereja Betani, mana ada kok bilang sujud? Nggak usah bohong lah, gua ini 16 tahun di Kristen, belajar Kristen ya. Gua pernah ke gereja Tiberias, ada minyak urapan, gua dikasih minyak urapan ya. Gua ke belajar Kristen karismatik, ada berbahasa roh. Sejak kapan ibadah karismatik itu sujud, bro? Ibadah karismatik ya jingkrak nggak jujur nih ah. Kalau diskusi nggak jujur ya tolonglah Rud, kamu itu berdiskusi bukan dengan orang yang baru kenal Kristen. Saya 16 tahun loh ibadah Katolik, baru kalau ibadah Katolik
neng nong neng nong neng nong neng nong. Kalau Katolik baru nggak rame. Bunda Maria, Bunda Allah. Itu kalau doa novena. Tidak ada yang mustahil bagi Bunda Allah. Bunda Allah, Bunda Sorgawi, kabulkanlah permohonanku Bunda Allah. Itu karo Kristen Katolik. Ya. Nah, jadi kalau diskusi nggak jujur ini ya begini teman-teman, nggak ada. Makanya gini Rod, apa yang kami lakukan ibadah Islam itu ada tuntunannya, perintah Quran, Nabi Muhammad yang menjelaskan bagaimana tata caranya. Satu lagi, qasidah itu bukan bagian dari ibadah. Sejak kapan nih? Cari dalil Quran dan hadis, mana ada qasidah ibadah? Ngaco kau. Qasidah ibadah. Jangan kau pikir itu Kristen. Nyanyian ibadah, dalam Islam nggak ada qasidah itu ibadah. Masa qasidah ibadah, lu ngaco lu ah. Ini coba kau pikirkan, Kristen ibadahnya jingkrak-jingkrak dan nyanyi. Di mana Yesus menciptakan satu nyanyian? Atau gini loh, di dalam manuskrip mana ibadah Yesus nyanyi-nyanyi, goyang-goyang? Yesus itu orang Yahudi. Kalau ibadah ya tefilah namanya. Tefilah bagian dari avodah. Kamu ngerti avodah apa enggak? Jangan-jangan nggak ngerti. Coba apa bedanya tefilah dengan avodah? Coba nanti jawab ya. Aku pertanyaannya begini deh, Rudi, apa perbedaan avodah dengan tefilah dan lasir? Ayo kon, bingung kau. Apa perbedaan lasir, avodah dan tefilah? Cer kon. Oke Nandar. Salah PK. Habis. Apa-apa. Kalah debat. Kalah PK. gitu. Tenang aja Nandar. Kubal-bali dulu kau. Orang ini enak sebenarnya debat kawan. Kalau nggak lapor-lapor polisi, bisa kita eksplor. Tapi kita takut orang ini lapor-lapor polisi. Delay. Ntar dulu aku tanya. Saya ntar dulu. Ini delay-nya apa ya? Ntar dulu aku tanya dulu nih. Sebelum kita lanjut. Delay. Handphone dia itu aja yang busuk. Enggak yang di jangan jaga kata. Enggak dijaga memang busuk lah. Atau sinyalnya busuk. Memang kalau di YouTube ini aku doakan ya. Aku memang teman-teman doakan ya. Aku nggak tahu ini, sebentar Rud. Kita santai kan. Aku kalau nge-live-kan ke YouTube memang agak patah-patah dia, agak delay kalau di YouTube. Tapi teman-teman makasih yang sudah nonton di YouTube ya. Aku nggak tahu masalahnya di mana karena di sini nggak ada WiFi, jadi aku pakai hotspot dari HP ini. Jadi laptop, HP ini, tablet itu dari hotspot di sini. Saya di sini nggak bisa. Makanya pakai yang ginian. Pasang WiFi. Nggak tahu, nggak ada jalurnya. Pakai yang ginian. Apa tuh? Kayak TV babe gue. Apa ginian apa? Kan ada iklan si Mandra. Pakai yang ginian. Nggak, kayak apa itu TV babe gue. Kalau internet kita nggak serius, aku nanya. Kalau internet kita kau tinggal di kampung apa di kota? Dia nggak bagus. Di kampung gua. Oh, Pak. Di kampung gua. Kampungan. Dari dulu kau kalau diskusi sama udah pernah ada internet kau. Kalau ndak ke rumah makan Padang lah. Ke rumah tetangga lah. Sekarang uang kau ada banyak. Aduh. Masa nggak ada internet di Jawa Barat itu yang benar aja lah kau. Ini sampai jam berapa ini? Sekali lagi aja, ini sekali sampai lagi jam aja. berapa ini? Gua tanya nih sampai Habis jam berapa? aku kau. Habis aku kan Sekali kau lagi 10 menit. Tadi pembahasannya nggak gini aja deh. Pembahasannya nggak bakal berkembang. Lu closing aja. Gua closing nih. Jadi Tunggu, gua jawab closing dulu nanti lah, 10 habis menit inilah. kan lu ini katanya. Ku jawab dulu sekali, baru oke. Matikan mic-mu. Oke. Nandar, mengenai Yesus berdoa ada ku jawab ya. Sekarang mana Daud menari-nari misalnya? Mana ajaran menari di rumah Bait Allah? 2 Samuel 6 ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Jangan kau bilang gak ada Nandar. Kami itu ikut semua apa yang difirmankan Tuhan. Gak seperti kalian. Sweet itu gak ada firman Tuhannya. Oh, kami niru Nabi Muhammad. Mana ayatnya dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad kalau sholat tunjuk kanan tunjuk kiri? Mana? Gak ada Nandar.
Paham ya? Kalian itu hanya ikut manusia. Yang melihat siapa? Misalnya Umar bin Khattab misalnya. Kalian ikut apa yang dilihat Umar bin Khattab, kan gitu. Ada enggak orang lain melihat? Kan tidak ada contoh. Mencium batu Hajar Aswad itu tidak ada perintah dalam Quran. Tapi apa kata Umar? Dia melihat Nabi mencium, andai kata tidak dilihatnya, dia tidak akan meniru. Maka kalian meniru ajaran Umar, bukan Nabi. Mana ada Nabi memerintahkan? Umar yang melihat, ditirunya dan diucapkannya, maka orang meniru. Pahami dulu Nandar. Ya. Kemudian apa lagi? Mengenai gereja, oh orang pergi ke gereja GBI artinya gedung. Enggak ada itu jemaat artinya Nandar. Kau keraskan hatimu. Eklesia itu artinya jemaat. Kan sudah aku bilang, kau mau gereja pergi kemana? Gereja artinya apa? Pergi berkumpul dengan jemaat. Berdoa juga kami diajarkan. Lah kalian berdoa enggak ada diajarkan. Semua manusia yang membuat. Mana doa yang diajarkan Tuhanmu? Kan tidak ada dari tadi. Mana 2 kalimat syahadat dari Tuhanmu? Firman Tuhan kan di Quran. Kalau kami baptis mana? Ada. Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah. Ada dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berdoa, apakah harus sujud? Enggak juga. Karena Yesus waktu dibaptiskan di dalam air. Mana bisa sujud di dalam air? Tenggelam nanti di dalam. Yang benar aja kau. Nah, mengenai sunat, itu ajaran dari Musa. Sunatlah hatimu. Paham kau Nandar? Kami ikut itu, bukan Rasul Paulus bilang itu. Kemudian mengenai sunat daging, itu dari Abraham. Itu diwajibkan untuk keturunan Abraham dan keturunan budak yang ada di dalam dirinya, dalam rumahnya. Itu kalian nggak akan tahu itu Nandar. Kenapa kalian nggak tahu? Karena di Quran tidak ada. Jadi kalian hanya sunat, sunat aja. Definisi sunat tahu nggak kau Nandar? Tata cara sunat tahu nggak kau? Nggak tahu kau. Oh harus dipotong kulupnya. Nabi Muhammad dipotong kulupnya enggak? Oh di dalam rahim. Kan jadi lawak. Definisi itu tidak boleh berubah. Makanya Yesus harus disunat. Iya, umur 8 hari. Lah di dalam Islam ada enggak aturan sunat umur berapa? Enggak ada. Kenapa enggak ada umurnya? Kalau kamu bilang orang Musa itu adalah Raja Daud, Musa dan lain-lainnya itu sunat Abraham adalah Ibrahim, harus 8 hari. Itulah sebabnya Ismail tidak diterima di hadapan Tuhan, karena dia disunat umur 13 tahun. Jadi kau Nandar tidak akan diterima kau di hadapan Tuhan. Kau sunat tidak umur 8 hari. Lebih bagus kayak kami misalnya nggak bersunat. Kenapa kami diterima? Karena itu ajaran dari Nabi Musa. Sunatlah hatimu. Lah kau mana ajaran dari Tuhanmu? Ajaran manusia semua yang kalian buat. Sunat suka-suka hati. Ada yang umur 5 tahun, ada yang umur 4 tahun, 12 tahun. Mana bisa suka-suka hati Nandar? Aduh. Nah, kemudian mana lagi Nandar? Udah ku jawab semua ya? Oke. Semua sudah ku jawab ya Nandar ya. Jadi ajaran Kristen itu tata ibadahnya atau yang dilakukan dalam untuk menjadi Kristen itu semua dari Tuhan. Bahkan cara berdoa dari Tuhan. Tapi sampai detik ini saya berdiskusi dengan Sinandar, tidak saya temukan itu firman Tuhannya dalam Quran. Perintah untuk memeluk agama Islam ucapkanlah 2 kalimat syahadat, tidak ada. Kalau di Kristen ada, baptislah. Kemudian saya cari lagi di situ tata cara sholat itu kan Nabi Muhammad aja, tirulah. Saya cari di hadis tak ada itu semua ya. Cuman turun temurun lah mereka lakukan sekarang ya. Terima kasih. Gua tanggapi, habis itu gua closing. Ya. Biasanya begitu. Pas. Ya. Iya, menit pas. ya. Ya. Menit ya. Ya, silakan. Ya. Rud, mudah-mudahan kau dapat hidayah, karena tidak ada agama yang benar kecuali hanya Islam. Kenapa sih kau tidak jujur? Yesus itu gak pernah ibadah jingkrak-jingkrak. Manuskrip mana, naskah laut mati mana, Yesus ibadahnya
wow, haleluya, gak ada, Rud. Tolonglah, kita itu harus sopan beribadah di depan Tuhan. Makanya saya tanya tadi, Bang Rudi, tolong bedakan tefilah, afodah dengan lasir. Bang Rudi, Nabi Daud dalam Islam melakukan pujian, ya, itu bukan dalam kategori ibadah. Kalau nyanyi itu, ya, itu dalam kategori lasir. Makanya ada kitab Sir Hasirin. Semua hal di dalam kitab Torah tentang tefilah, tentang apodah, adanya di dalam Taurat. Kamu tahu enggak arti Taurat itu apa? Taurat itu artinya hukum. Semua bagaimana tata cara ibadah itu namanya Taurat. Taurat itu singular, kalau pluralnya Taurat namanya. Kalau ibadah Nabi Daud itu bukan bernyanyi. Daud masih tunduk dan patuh kepada hukum Torah, ibadahnya sujud. Makanya ketika Nabi Daud itu beribadah di bait Allah, dia sujud ke arah bait Allah, bukannya nyanyi. Lalu dia nyanyi-nyanyi, hei, nggak sopan itu, Rud. Ya, misalnya kau mau minta kepada aku, atau anakmu mau minta kepada kamu, masa, mama, ya, iya. Ya Allah, berikanlah aku harta kekayaan yang melimpah ruah. Berikanlah kami kesehatan, ya Allah. Ya Allah, minta kesehatan. Atau itu bukan doa, itu namanya menghina. Makanya Yesus ketika berdoa, dia itu berdoanya sujud. Ketika dia mau ditangkap oleh tentara Romawi, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku. Bukan ketika mau disalib malah dia nyanyi. Ini orang gimana ini konsepnya? Ya, mau ibadah malah mau disalib. Ya, tuh disalib. Ye. Mana ada ibadah begitu, Rud. Yesus itu maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Allah, lindungilah aku, ya Allah. Apabila cawan ini kau kehendaki, maka seperti yang kau kehendaki, bukan seperti yang aku kehendaki. Coba lu nonton film namanya di Netflix itu Passion of the Christ. Saya lihat itu filmnya dalam bahasa Ibrani, bagus itu. Ternyata Yesus berdoa ketika dia mau berbunyi-jat, ya Allah, Efata, wahai Allah, bukakanlah. Jadi Yesus menghidupkan orang mati itu, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Efata, ya Aba, wahai Bapakku, Efata, terbukalah. Bukan begitu. Yesus berdoa dulu, ya Allah, Efata, bukalah, terbukalah Lazarus. Yesus berdoa dulu, brother, bukan dia berkehendak sendiri. Sama Nabi Muhammad juga mau membelah bulan, ya Allah. Begitu. Jadi tunjukkan di dalam naskah tertua mana, di dalam manuskrip mana Yesus pernah joget-joget ibadah kepada Bapa. Tunjukkan di dalam Injil mana yang ada sekarang. Kalau ibadah Yesus joget-joget, kalau ada nanti saya ikuti. Orang lagi tren begini, no. Mungkin kalau Yesus trennya begitu akan diikuti semua itu. Tang ting tung. Coba tunjukkan di dalam Injil kalau Yesus ibadahnya joget-joget dan jingkrak-jingkrak. Memang semuanya tidak akan tertemu, tapi kalau ibadah Yesus dia sujud, berdoa, menengadah, itu ada. Kalau berdoa begini nggak ada, kalau berdoa begini nggak ada. Makanya Lai Rudi, tadi saya bertanya kepada Anda, Lai Rudi, apa perbedaan afodah tefilah dengan lasir? Ini akan membedakan. Yahudi tidak menganggap bernyanyi itu adalah ibadah. Ibadah itu ya tefilah. Ibadah dalam bahasa Ibraninya avodah. Makanya, mohon maaf, orang Yahudi menganggap Kristen itu avodah jarah, artinya penyembah berhala, beribadah kepada berhala. Itu tanggapan saya. Setelah ini closing gak nyebrang. Nanti aku tanya dikit, zikir itu ibadah nggak? Zikir Ya, itu baik. ibadah nggak? Ya, baik. Ya, zikir ibadah. Ya, zikir ibadah. Oke, Zikir sebentar ya ibadah. Nandar. Tadi aku lupa ini, biar kita closing dulu.
Sabar dulu, biar kita lihat dulu aliran Islam metal. Boleh. Ya Inandar, iya. Apa tuh? Oke. Baik. Jangan terguncang. Kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Nim saya tahan, bisa tahan. Ini tawa Inandar. Iya. Iya. Ya udah Kita oke, tanggapi. nggak apa-apa. Aku aja nanya Ya. itu lupa tadi Ya, aku ya. nanyakan. Ya kau jawab Ya, lah itu boleh, nanti ya. boleh. Aku lupa aja Boleh, lupa boleh. sebentar. Nah ya, kau lagi penutup ya, nggak boleh nyebrang. Ya baik. Baik, diterima waktunya. Mana belum ada? Nah, kalau video tadi itu bukan ibadah, karena ibadah itu rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum fihima kitabullah wa sunnati Rasulullah." Kutinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Coba, nggak ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, ya, sahabat Ali radhiyallahu anhum ajmain tidak pernah ibadah seperti yang kau tontonkan tadi video itu. Nggak ada ajaran Islam semacam itu. Jadi kalau kamu mau melihat Islam jangan oknum. Tetapi kalau dalam Kristen, di seluruh dunia ibadah Kristen ya nyanyi. Makanya saya tanya, tapi dalam ibadah umat Islam nggak ada yang seperti tadi itu, nggak ada itu, ya. Oke, saya nggak nyilang. Jadi ibadah Islam itu harus merujuk kepada Al-Quran. Nah, tadi kau bertanya, Nandar, kalau zikir itu ibadah bukan ibadah? Nah, bagaimana tata cara kita mengingat Allah? Bisa dengan sholat, karena tujuan daripada sholat adalah untuk mengingat Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Toha 14. Ya, wa aqimis sholah, dirikanlah sholat li zikri, untuk mengingat aku. Ya, kemudian Rasulullah juga bersabda, ya, af'alu zikri la ilaha illallah, ya, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu, itu namanya zikir. Di dalam Quran surat Al-A'raf dikatakan, ya, berzikirlah, mengingat Allah dengan merendahkan suaramu, dengan merendahkan. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya hayu ya qayyum, ya rojak ya ghaffar, gitu. Bukan teriak-teriak seperti dan bukan itu. Jadi itu teman-teman yang bisa kami sampaikan di dalam perdiskusian ini. Biar bagaimanapun Rudi, kita harus kasih apresiasi. Kenapa? Karena debater Kristen yang lain gak ada yang berani. Coba saya tanya, selain Rudi Yohanes Huta Galung, siapa lagi debater Kristen yang berani? Sudah saya bilang, cuma si Rudi, si Oki Kesaksian Kristen, sama Pendeta Pardi Umbai. Pendeta Pardi Umbai pun baru 2 kali. Mudah-mudahan tetap konsisten untuk berani untuk diskusi dengan saya, ya. Karena yang lain gak berani. Edi Sidabutar carinya muslim-muslim awam, nenek-nenek dinaikin 2 jam. Anda orang bapak-bapak, mbak-mbak yang gak ngerti Islam sampai 2 jam. Giliran saya naik tidak sampai 5 menit. Anda Nabi Muhammad berdusta. Edis, kalau berani kita debat, ya, Nabi Muhammad atau Yesus yang berdusta, langsung diturunkan. Kalau dibahas, kalau 2 arah nggak berani si Edi Sidabutar. Nah, kalau 2 arah bubuk seperti Bang Rudi. Tapi apapun itu, baik atau tidak baik waktunya, kebenaran firman Tuhan harus kita nyatakan, harus kita sampaikan. Dan saya juga memohon maaf kepada kaum muslimin wal muslimat. Mungkin ada tata cara, ada kata-kata, ada perilaku saya yang mungkin tidak sesuai dengan koridor Islam, mohon dimaafkan. Kebenaran semata-mata datangnya dari Allah, adapun kehilapan itu murni dari saya sendiri. Al-Islamu ya'alu wa la yu'la alaih,
Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dan buat teman-teman Kristen, terima kasih yang sudah bergabung ya. Anda sangat ngefans sama saya sehingga tetap nonton di room saya. Makasih. Buat teman-teman yang di YouTube, makasih Anda sudah setia juga menonton di YouTube meskipun jaringan kurang bagus ya, agak delay, tetapi Anda tetap setia untuk menonton. Mudah-mudahan surga Firdaus bagi orang-orang teman-teman yang nonton di YouTube. Amin. Buat di TikTok juga terima kasih, Anda luar biasa. Teman-teman kaum muslimin, terima kasih yang sudah nge-give, terima kasih yang sudah tap-tap layar. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan teman-teman dengan surga Firdaus, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akan bertemu dengan Allah, bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus, surga tertinggi. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk yang di YouTube saya matikan dulu ya karena sinyalnya kurang bagus. Terima kasih. Ya. Wajah si Nandar sedih kali kulihat. Aduh, sabarlah Nandar. Sedih gimana sih, Rud? Kau gembira dikit. Kayaknya kau sedih kali lah kulihat. Loh, kayak aku sedih ini gua, lu gembira. gak bisa jawab. Sedih gua, lu gak bisa jawab. Sedih, lu gak bisa Hati jawab. yang gembira Bobok. adalah obat. Bobok. Pencet. Banyak kali cakap Gua kau. sedih lu Satu kalau ayat debat. tak pernah kau tunjukkan. Pencet. Udah lo, jangan nyimpang lo. Ada tunjukkannya satu ayat. Ya aku nggak nyimpang ya. Sinandar membilang tidak ada orang dari mereka ini. Ya, ini nyimpang Kristen dia, nyimpang Sinandar. tuh. Kristen. Oh, nyimpang. Kristen ini. Kristen. Kan nggak ada kayak kalian gini. Ini Kristen. Ini Kristen Sinandar. Ya Kristen. Ini Kristen. Sesudah itu ini lagi ada Kristen ini. Aku udah siap ini. Lu nyimpang bro. Itu aliran di Garut itu. Jangan bohong lo. Kau bilang tidak ada kalian kayak gitu, berarti Kristen Itu ini. aliran di Gimana Garut sih, mana itu. mungkin? Tidak sesuai ini dengan apa kau bilang kan? Nggak, lu Ini mau Kristen bahas kayak itu atau gereja. atau ini Gereja closing, ini, loh. Kristen ini. Gua nggak membahas itu loh. Ya sudahlah, selalu bahas itu loh. Ya sudahlah. Oh. Oke ya, jadi itu Kristen kawan, tidak boleh nyebrang. Saya bilang kekristenan itu banyak ragam. Katanya kayak berjoget-joget, menari-nari, itu Kristen ya. Ya, oke kawan-kawan. Ya, kalau saya berdiskusi kawan, sebenarnya kalau kita lepas berdiskusi enak, tapi dengan orang ini kita nggak bisa berlepas berdiskusi ya. Kenapa? Setiap saat kita akan dilaporkan ke polisi. Inilah cengengnya orang-orang ini ya. Bukan Sinandar yang cengeng, penonton-penonton mereka. Edis kan sudah dilaporkan ke Mahkamah Internasional kawan. Lawak. Kenapa? Katanya karena tidak bisa menyetop siaran Edis. Jadi kawan-kawan, kita harus maklum lah ya. Tapi kalau andai kata tadi anak berbicara kan asik ya. Nah, kenapa Yesus berdoa? Yesus berdoa tidak selalu sujud ya. Sudah kubuka tadi Lukas 3 ayat 21. Di dalam air. Bagaimana kalau di dalam air sujud Yesus ya? Tenggelam kawan. Pahami dulu ya. Jadi Yesus apakah berdiri bisa berdoa? Bisa. Karena di dalam air kalau sujud tenggelam. Ya. Kemudian jingkrak-jingkrak mana kan sudah kubuka ayatnya. Raja Daud. Raja Daud itu menari-menari. Ada di kitab kita ada. Jadi kawan-kawan, agama yang melaksanakan firman Tuhan satu-satunya itu hanya orang Kristen. 4 lagi mawarnya kawan. Aduh, kalau semangat kita dari tadi ya. Memang saya juga agak was-was juga, takut salah ngomong karena orang ini gampang lapor polisi ya. Nah, sekarang kalian lihat Raja Daud menari-menari. Terus apa yang salah? Ya, oh mana Yesus menyanyi? Yesus menyanyi udah kusebutkan Matius 26 ayat 30-an itu, 31 kedua. Ya, apa yang salah? Sebelum dia naik ke atas itu, dia menyanyi. Menyanyinya bagaimana? Tidak disebutkan. Jadi sangat besar kemungkinan Yesus bernyanyi, bertepuk tangan tidak masalah. Loh, apa lagu ciptaan Yesus? Ya lucu sih Nandar, masa harus ada lagu ciptaan? Kan tidak harus Nandar. Ya, kemudian mengenai sunat, kita melaksanakan juga perintah dari Alkitab, sunatlah hatimu. Makanya kita ikut sunat hati. Jadi kita ini mengikuti apa yang ada di dalam Bible. Tidak seperti mereka mengikuti apa yang diperintahkan manusia.
Memang ada perintah di Al-Quran tadi kan, kalau kalian mengikut Nabi sama dengan mengikut Tuhan. Ya ngapain kita bertuhan, bernabi sajalah. Kan begitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kita mengucapkan, bukan mengucapkan, kalau mau dijadi Kristen